Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhu wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah pengajian rutin mingguan Masjid Al-Muhajirin yang saya hormati, saya cintai. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, usia kita sehat walafiat, untuk berkumpul kembali dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah melalui ta'lim kita. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan untuk memahami ilmu Allah, sebagian kecil dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semoga pula Allah mencatat amaliyah kita hari ini, dari mulai bangun tidur sampai dengan hadirnya kita di sini, dicatat Allah SWT sebagai amal soleh dan juga menjadi kifarat terhadap dosa-dosa kita semua. Amin, Allahumma amin. Salawat teriring salam selamanya tercurah limpahkan kepada junjungan kita, uswah dan qudwah hasanah kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, serta kepada kita sekalian umat yang tetap istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang saya muliakan, sebelum sampai kepada materi bahasan kita yaitu akhlak, saya ingin memberikan motivasi terhadap diri saya dan juga para jemaah yang hadir saat ini, memberikan semangat untuk terus beristiqomah di dalam ta'lim kita ini. Ada satu hadis yang disampaikan riwayat Imam Muslim dan juga di dalam kitab Imam Bukhari. Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Ini mudah-mudahan menjadi penyemangat dari hadis yang disampaikan ini. Dalam awal hadis tadi itu ada kalimat man. Dalam tata bahasa Arab disebut ismun mausul, yang yadullu al-amiyah, yang menunjukkan kepada keumuman siapa saja, laki-laki, perempuan, anak-anak, dewasa, orang yang sibuk, yang tidak sibuk, para pejabat, pemimpin, rakyat biasa, semuanya termasuk. Salaka tariqan, jadi kalau diterjemahkan begini, siapa pun baik laki-laki maupun perempuan, tua atau pemuda, besar, kecil, semuanya
pokoknya seluruh manusia, di mana manusia tersebut berusaha, berusaha menempuh perjalanan untuk datang ke majelis ilmu, berusaha sedaya upaya untuk datang ke majelis ilmu. Dan kalimat thariq di sini Pak, ada thariq, ada dua dalam bahasa Arab itu. Ada thariqun, ada syari'un. Kalau thariqun itu jalan yang berliku, gitu. Jalan yang penuh onak dan duri, itu thariq. Dan bahasa hadis ini adalah thariq. Man salaka thariqan, tidak syari'an, tidak, tapi thariqan. Apa perbedaan antara thariq dengan syari'? Sekali kalau thariq itu adalah jalan yang penuh liku, sangat sulit terjal, banyak tebing, itu adalah thariq. Nah, sementara syari' jalan yang lebar. Kalau lebar kan tantangannya tidak seberapa kalau lebar jalannya itu. Tapi ini thariq bahasanya itu. Ada juga jalan kecil yang berliku tidak mudah dilalui, tapi ada juga syari yang diterjemahkannya itu jalan yang lebar cuman macet, padat gitu. Ada juga yang diterjemahkan seperti itu. Jadi untuk sampai ke tempat tujuan ini banyak sekali godaannya itu, banyak sekali rintangannya. Maka apa kata Nabi? Siapapun yang menempuh perjalanan dengan semangat dan i'tikad yang ikhlas, niat yang ikhlas dari rumah untuk belajar sebahagian kecil dari tuntunan agama Allah. Apakah itu mengkaji satu hadis di sini, atau mengkaji Al-Quran satu huruf atau dua huruf atau satu ayat, dikaji, benar-benar dikaji dengan penuh semangat dan penuh keikhlasan, maka apa kata Nabi? Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka semua kesulitan itu, rasa lelahnya, capeknya, biayanya, keringatnya, tenaganya, waktunya akan dicatat oleh Allah dan menjadi mudah menuju surganya Allah. Begitu, menuju surganya Allah. Nah, jika dengan keikhlasan datang ke tempat ini, pahalanya luar biasa. Sampai ada lagi sebuah hadis yang menyatakan wasiat Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari, ya Abu Dzar, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, duduk kamu sesaat di majlis ilmu ini, afdalu min alfi raka'atin min shalatin nafilah, lebih utama daripada salat sunnah 1000 rakaat. Coba, apakah ada yang hadir di sini sudah salat 100 rakaat? Kalau di jumlah-jumlah nggak ada juga kali ya. Ini 1000 rakaat. Kenapa? Bukan berarti ngaji saja nggak usah sholat sunnah, bukan. Tapi bagaimana kita bisa memahami syariat Allah, akidah, syariat dan akhlak ini kalau kita tidak paham? Tidak paham, maka Rasulullah memberikan motivasi seperti itu. Wahai ya Abu Dzar, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, duduk kamu di sini itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000. Sesaat itu bisa 5 menit, 10 menit, bisa 1 jam, bisa 1,5 jam. Maka Allah turunkan pahalanya itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Saking pentingnya ta'lim ini. Kemudian tidak sampai di situ hadisnya itu. Wa innal malaikata, kemudian Nabi ini melanjutkan sabdanya, wa innal malaikata, dan sesungguh, pakai kalimat taukid inna,
Dan sesungguhnya malaikat itu la tadau ajnihataha ridon li talabil ilmi, membentangkan sayapnya sejak penuntut ilmu itu belum keluar dari rumahnya, dari rumah kita masing-masing. Itu malaikat menjemput, membentangkan. Kalau kita menerjemahkan membentangkan itu seperti sayap burung gitu kita. Wallahu alam, ini kan masalah gaibiyah. Tetapi pengertiannya supaya mudah, membentangkan sayapnya itu. Kemudian untuk apa? Dibentangkan sayapnya itu supaya sampai dia dari mulai berangkat dari rumah sampai ke tempat ini, duduk di majlis ilmu ini, sampai pulang kembali, seluruh hajatnya, seluruh doa-doanya, seluruh istighfarnya diaminkan oleh para malaikat. Diaminkan. Kalau malaikat sudah direkomendasikan membentangkan sayap, maka setidaknya ada 2 sampai 3 pengertian. Yang pertama, bisa mengaminkan doa-doa kita, dan tidak mungkin doa malaikat tidak dikabulkan Allah. Kenapa? Sebab makhluk yang tidak pernah berdosa. Karena itu dari mulai keluar rumah tadi Pak, dari mulai rumah itu Rasul memberikan tuntunan bagaimana sama-sama. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Silakan. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Sekali lagi. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Tek hadisnya sampai illa billah. Tidak al-aliyyil adzim, tidak. Sekali lagi. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Tapi tolong, sikap kita ketika berdoa di rumah itu, karena kita itu adalah doa tauhid kepada Allah. Jadi sikapnya bagaimana? Jangan sambil nyari sendal baca doanya. Bismillah, kemana sebelah lagi sendal itu? Bismillah. Tolong fokus menghadap bagaimana adab berdoa kepada Allah. Ada adabnya. Kalau sampai tidak punya adab di hadapan Allah, ya kita saja manusia yang logika aja. Kalau kita meminta tidak punya adab, yang sebel. Apalagi kepada Sang Khalik, kepada Sang Pencipta. Maka terjemahannya adalah, barang siapa yang berkata ketika keluar rumah dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah, aku berserah diri kepada Allah, tiada daya dan upaya melainkan hanya karena Allah, maka langsung mendapat jawaban dari Allah. Cuman tidak kedengaran oleh kita jawaban dari Allah, kufitu wa wukitu wa huditu. Aku cukupkan hajat engkau, aku beri petunjuk engkau, aku cukupkan hajat engkau, dan aku lindungi engkau, dan aku beri petunjuk engkau. Sekali lagi, Allah menjawab dari doa kita itu, kufitu, aku cukupkan segala keperluan engkau, wawakitu, dan aku jaga engkau, wahuditu, dan aku beri petunjuk engkau. Ketika connect, akidah yang pertama kali muncul di rumah itu, sebelum mengucapkan kalimat Bismillah tawakkaltu itu, maka langsung watanaha anhu syaitan fayaqul syaitanun akhar kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa bukiya. Maka langsung menyingkir setan yang akan berbisik di hatinya, yang kalau terus nempel akidahnya dengan benar, akan terus setan itu menyingkir, tidak akan mulai mendengar. Kemudian wa yaqulu syaitan li syaitan akhar, kemudian setan berkata kepada pengikutnya itu. Apa kata setan? Kaifa laka birajulin? Bagaimana kamu akan bisa menyesatkan laki-laki ini? Bagaimana kamu bisa menyesatkan orang ini, bukan laki-laki, orang ini, ya kan? Birajulin qad hudiya, yang sudah dikasih petunjuk oleh Allah, wa uqiya, dan sudah dicukupi oleh Allah, wa hudiya, dan sudah dijaga oleh Allah SWT. Ulangi. Kaifa laka birajulin qad wuqiya qad hudiya wa kufiya wa wuqiya.
Bagaimana engkau bisa menyesatkan orang ini yang sudah diberi petunjuk oleh Allah, sudah dicukupi oleh Allah, dan juga sudah dijaga oleh Allah SWT. Cari aja yang lain, tidak akan bisa menggoda orang seperti ini. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, kemudian di perjalanan biasanya sampai ke masjid ini ada doa khusus yang diajarkan Rasulullah. Itu pergunakan sekali oleh kita supaya apa? Supaya diaminkan oleh para malaikat Allah. Terutama sekarang sedang musimnya, pandeminya, ya kan, corona ini. Ya kita tidak luput. Allahumma dfa'annal ghala wal bala wal fahsya, ya kan, wal munkar was suyufal mukhtalifata wasyadaida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan. Terus diulang, pakai bahasa kita sajalah. Pakai bahasa kita saja. Kalau itu belum bisa Bapak-bapak Ibu, pakai bahasa kita saja. Kemudian apa saja pokoknya, tapi yang dicontohkan, Allahumma ij'al fi qalbi nuran. Ya Allah, beri aku cahaya, hatiku cahaya. Wa fi lisani nuran, dan beri lisanku ini cahaya. Wa fi sam'i nuran, beri pendengaranku ini cahaya. Wa fi basari nuran, penglihatanku adalah cahaya. Wa an yaminu nuran, di sebelah kananku cahaya. Wa an yasari nuran, di sebelah kiriku cahaya. Wa min fauqi, di atasku cahaya. Wa min tahti, di bawahku cahaya. Allahumma atini nuran. Artinya apa? Hati ini terus terarah kepada Allah. Cahaya itu adalah cahaya kebenaran. Di mana kita duduk, ketika kita datang ke masjid, sudah tidak ada lagi rasa kedengkian, sudah tidak ada lagi, yang ada rasa tenang di dalam masjid itu. Dan kalau sudah dituntun seperti itu, maka insya Allah Pak, seluruh kebaikan menghampiri kita. Atau ada satu doa, Allahumma inni, silakan, a'udzubika an adilla au udalla au zilla au uzalla adlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Ini insya Allah tidak akan terkena hipnotis, Pak. Ada sahabat, ada muridnya Pak Ali itu mendawamkan Allahumma antas salam wa minkas salam. Itu kan aurat salat ya Pak. Coba sama-sama. Allahumma antas salam wa minkas salam. Terus kalau pendek hadisnya tabarak rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Tabarak ya dzal jalali wal ikram. Pendek hadisnya. Kalau yang panjang, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam. Tabarak rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Katanya itu mukti ketika disentuh oleh orang yang mau menghipnotis, itu seperti terkena sengatan listrik. Dia loncat kaget seperti disambar geledek di siang hari. Kenapa? Bukan karena suka, kadang begini nih, ada doa itu yang harus ya latif 3000 kali itu, ya latif, ya latif, ya latif. Padahal tajamnya doa itu adalah dengan diriyadhah, dengan seringnya diamalkan terus-menerus secara kontinu. Dan tidak hanya ketika sedang susah saja. Dalam satu hadis qudsi mengatakan, ta'arraf billah firraha ya'rifka fisyiddah. Kenali Allah saat kita bahagia, nanti Allah akan kenal kita saat kita susah. Ketika saat kita susah sampai kepada titik nadir yang terakhir itu, yang terakhir sekali, itu pasti demi Allah Pak Bu, pasti akan ditolong oleh Allah. Tidak akan membiarkan Allah, tidak akan membiarkan hambanya yang berserah diri kepada Allah secara total, tidak akan pernah Allah. Coba lihat contoh-contoh dari para anbiya, coba para nabi Allah. Nabi Ibrahim ketika dibakar, menurut logika tidak akan sanggup lagi Nabi Ibrahim keluar dari api unggun yang begitu luar biasa. Tetapi Allah sangat melihat hambanya yang betul-betul mengabdi kepada Allah, menyerahkan dirinya kepada Allah. Ketika datang malaikat Jibril bertanya kepada Ibrahim, hal tahtaju ala ma'unati, apakah engkau butuh pertolonganku? Hebatnya tauhid Nabi Ibrahim, amma anta fala wa amma ma'unatullah fana'am. Pertolonganmu tidak aku butuhkan,
tapi pertolongan Allah yang aku butuhkan. Maka langsung turun perintah Allah yang dimuat di Al-Quran. Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dingin dan selamat sejahteralah Nabi Ibrahim. Siapa lagi? Banyak sekali contoh-contoh. Rasulullah Muhammad SAW ketika akan ditimpahkan batu di atas kepalanya, langsung ketika sampai kepada titik terakhir. Nah, mudah-mudahan kita tidak sampai kepada hal seperti itu, tapi pasti kalau penyerahan diri kepada Allah secara total lewat doa ini, dan ini adalah akhlak, ya kan? Ad-doa mukhul ibadah, ad-doa syaiful mu'minin. Doa ini adalah otaknya ibadah. Doa ini adalah senjatanya orang mukmin, dan tidak ada amalan yang paling hebat adalah doa. Di satu saat padahal kebajikan itu bukan hanya doa. Seperti ginilah, ya kan? Apa di dalam sebuah keterangan itu ketika bertanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling bagus itu Rasulullah? Kata Rasulullah adalah al-akhlaqul karimah, akhlak yang mulia. Padahal kebajikan itu tidak hanya akhlak mulia, kan banyak yang lain. Seperti ini, al-hajju arafah, puncaknya haji itu adalah Arafah. Padahal ibadah haji itu bukan hanya Arafah, tawaf ifadah rukunnya itu kan. Kemudian dia berikhram dari mikot, kemudian dia melaksanakan sa'i, kan banyak. Tapi kenapa Rasulullah sesuai dengan situasinya, kata Rasulullah, al-hajju arafah, puncaknya haji itu, rukun yang paling rukun dari ibadah haji adalah wukuf di padang Arafah. Begitu. Maka mari kita kembali ke materi semula. Allahumma ini bacakan oleh Bapak setiap bepergian kemana saja. Atau Allahumma antas salam yang tadi itu didawam terus. Insya Allah akan tajam doa itu. Allahumma inni a'udzubika ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, an adilla au udolla, tersesat atau disesatkan orang, ya kan? Au azilla au zalla, kemudian menyeleweng atau diselewengkan orang, kemudian adzima au dzama, mendolimi atau didolimi orang, au ajhala au yujhala, membodohi atau dibodohi orang, ada iya kepadaku. Atau ada lagi doa satu, ini perbanyak doa ini di situasi seperti ini, perbanyak sekali doa kepada Allah, sebab ikhtiar kita sudah maksimal. Ikhtiar kita itu tinggal apa? Tinggal kedekatannya kepada Allah SWT. Bismillahi la yadurru, ketika Bapak akan berangkat nih, Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Itu luar biasa doa ini. Itu diaminkan oleh ribuan malaikat. Bismillahi la yadurru, dalam hadisnya diaminkan oleh ribuan para malaikat, saking senangnya doa ini. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, tidak akan ada yang mampu memberikan kecelakaan, baik makhluk yang ada di bumi maupun makhluk yang ada di langit, maupun yang kelihatan maupun juga yang tidak kelihatan, sebab engkau wa huwas samiul alim, engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Taburkan doa, apalagi ketika Bapak akan datang ke majelis taklim yang jauh, di perjalanan terus taburkan doa. Dan juga tidak boleh ditinggalkan setiap saat itu, Pak. Setiap saat itu membacakan ayat kursi itu tidak boleh ditinggalkan. Sambil dalam hadis, seandainya kamu mendawamkan ayat kursi itu, ya, saking hebatnya ampunan dari Allah, pahala dari Allah, tidak akan ada yang menghalangi masuk surganya seseorang kecuali karena kematiannya. Kenapa? Kenapa bisa begitu? Bukan hanya membacanya, awas, ini kadang-kadang suka begini dari sisi tauhidnya itu. Kadang-kadang suka membaca ayat kursi ke tempat yang dimitoskan gitu. Itu takut duluan jiwanya itu. Kemudian dia baca ayat kursi, katanya pengukir setan gitu. Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum lagi bacanya itu. Enggak benar bacanya itu. Padahal yang benar adalah kenapa sampai bisa masuk surga? Hanya kematian yang menjadi penghalangnya masuk surga itu. Kenapa? Sebab ini adalah puncaknya tauhid kepada Allah. Puncaknya tauhid kepada Allah. Jadi apa? Ketika Bapak Ibu membaca ayat kursi, sekali lagi, ini catat, baik, sekali lagi catat, ketika Bapak Ibu membaca ayat kursi, bukan i'tikad kita yang punya keajaiban ayat kursi, bukan.
Bukan ayat-ayat kursi yang ajaib, tapi yang ajaib siapa? Allah SWT. Jadi ayat kursi, ayat 15, ayat apa saja Al-Baqarah, jadikan alat sebagai bahasa untuk berkomunikasi dengan Allah. Bahasa yang pantas itu ayat kursi kepada Allah SWT, sebab tercakup semuanya. Dari sisi tauhid, dari sisi tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, tercakup semuanya. Maka Rasulullah mengamanahkan kepada kita secara gamblang, padahal isinya sangat luar biasa. Amalkan ayat kursi dan tidak akan ada yang bisa menghalangi masuk ke surga seorang hamba kecuali hanya kematiannya. Artinya apa? Artinya pahami tauhid kepada Allah SWT. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, saya akan bacakan salah satu ayat Al-Quran, yaitu surat Asy-Syams, yaitu ayat 8 sampai dengan dari mulai ayat 1 sampai dengan 10. Ini sudah masuk kepada materi. Kita sama-sama baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha, wal laili idza yaghshaha, was-samaa'i wa ma banaha, wal ardi wa ma tahaha, wa nafsin wa ma sawwaha. Terakhir, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Allah bersumpah, Bapak, dengan 6 makhluknya. Wasyamsi demi matahari, wal qamari demi bulan, wan nahar demi siang, demi malam, demi keajaiban penciptaan manusia. Sebab yang akan dibicarakan di ayat ini ke depannya itu adalah sesuatu yang sangat penting. Seperti Allah bersumpah dengan datnya, itu yang lebih berat. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci dat Allah yang menjalankan hambanya dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa. Karena ada satu khariqul adat, suatu khariqul adat yang tidak rasional, yang apabila disampaikan kepada manusia yang lemah imannya ternyata jadi murtad lagi. Cuma yang kuat imannya saja saat itu, yang semakin kokoh iman seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan sahabat upan Rasulullah, itu yang tetap kokoh keimanannya, bahkan semakin kuat imannya. Tapi kalau yang baru masuk Islam itu, kok Muhammad ini kok jadi kayak orang gila begini gitu. Masa? Sampai Abu Jahal mengatakan saking anehnya kalau disebut pembohong Rasul adalah Al-Amin. Dan waktu itu disebut Amul Hazan, tahun kesedihan, karena pamannya Abu Talib wafat dalam keadaan kafir. Padahal dia yang membesarkan dari usia 8 tahun sampai diangkat Rasul, tapi ketika wafatnya itu dalam keadaan kafir. Yang kedua, pendukung utama dakwah kerasulan yaitu Siti Khadijah, wafat juga. Maka disebut Amul Hazan, tahun kesedihan. Maka diangkat oleh Allah menghibur Rasul dan sekaligus mendapat mandat dari Allah SWT, yaitu salat. Mas muslimin, itu kata Abu Jahal, ada berita apa hari ini Muhammad? Kata Abu Jahal, baru saja, ya am,
saya perjalankan asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Saya perjalankan malam tadi itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Stop, kata Abu Jahal. Setengah malam juga enggak, kamu sudah di sini lagi. Kata Abu Jahal, karena dipakai logika, wa nahnu nadribu ala naqbadil ibli syahran. Sedangkan aku saja menggemprat pantat onta yang paling cakep Muhammad sebulan, kamu setengah malam. Ini ayat-ayat seperti ini diawali dengan apa? Dengan kemahaan Allah, kemahasucian Allah. Itu lebih berat. Ini lagi sumpahnya dengan makhluk-makhluk Allah. Masalah muslimin, apa sumpah Allah? Ini sangat penting. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sungguh Allah telah ilhamkan kepada kalian wahai manusia fujur, berakhlak sangat qabihah, sangat jelek, pembangkang. Yaitu dengan adanya apa? Hawa nafsu itu, hawa nafsu. Kemudian yang kedua, wa taqwaha, dan ada ketakwaan. Ini konfrontatif, setiap detik tidak akan berhenti. Takwa didukung, dibantu oleh para malaikatnya Allah, dan kekuatan iman, kalau memperturutkan kekuatan iman, tauhid kepada Allah. Kemudian fujur dibantu dengan bisikan setan. Bahkan kalau darahnya terkontaminasi dengan barang-barang haram, maka setan masuk sejalan dengan mengalirnya darah. Itu tidak akan pernah ada ketenangan di dalam jiwanya itu. Sampai Rasulullah menyampaikan bahwa man nabata min haram fannaru aulabih. Barang siapa yang tumbuh di dagingnya itu barang haram dari ikhtiar dia mencari nafkah, maka neraka bagiannya. Sebab itu. Dan bagaimana janji syaitan itu? Dalam surat Al-A'raf itu janji syaitan itu, fabima agwaitani la'aqudanna lakum ajmain, la'aqudanna lakum ajmain. Karena engkau sudah memberikan predikat kepadaku makhluk yang terkutuk, maka aku akan sesatkan manusia. Summa la'atiyannakum min baini aydikum wa min khalfihim. Aku akan datangi dia dari sebelah kanan, sebelah kiri, ya kan? Dari depan, dari belakang. Wala tajidu aktsaruhum syakirin, dan engkau tidak akan pernah menemukan hambamu yang bersyukur kepadamu. Sampai pada akhirnya, titik akhirnya itu iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surganya itu. Masalah muslimin, yang ingin saya sampaikan di sini bahwa ketika puncaknya setan itu bertanya kepada Allah, siapa yang tidak akan aku bisa sesatkan ya Allah? Illal mukhlasin, kecuali hamba-hambaku yang ikhlas. Bapak sekalian, apa yang kira-kira bisa membuat ikhlas kita ini, akhlak kita menjadi ikhlas itu apa? Barangkali ada yang bisa menyampaikan. Yang pertama kali kita bisa beramal dengan penuh ketulusan, keikhlasan itu apa? Silakan Pak. Kita ngajinya seperti inilah, dialog aja. Ada yang bisa menyampaikan? Bapak hadir ke sini ikhlas nggak? Jawab dong Pak. Ikhlas tidak? Ibu-ibu ikhlas nggak? Bu? Ikhlas. Apa yang membuat Bapak Ibu bisa ikhlas? Karena Pak? Untuk Allah. Tauhid 100 buat Bapak Pak. Ini. Sebab dari sumpah-sumpah Allah tadi itu, Allah ilhamkan ke dalam jiwa kita itu fujur, hawa nafsu. Penting kira-kira hawa nafsu? Ayo Pak, penting nggak hawa nafsu? Ya sangat penting sekali. Allah ciptakan hal itu sangat penting sekali. Kalau tidak ada hawa nafsu bagaimana? Sudah punah di zaman Nabi Adam juga. Sudah tidak akan ada manusia. Tetapi hati-hati ketika hawa nafsu ditanya oleh Allah, man ana wa man anta, siapa aku dan siapa kamu. Kalau bahasa Betawinya itu saking sombongnya, lu gue gitu. Itu bahasanya itu. Direndam oleh Allah di neraka selama 70.000 tahun, baru ketika diangkat lagi dia berkata, anta rabbuna wa anni atau wa ana abduka, engkau Tuhan kami
dan aku ini adalah hambamu. Itu hasil gojlogan, itu bisa berkata seperti itu, hasil rendeman itu, Pak. Nah, maka penyebab seseorang berakhlak tidak ikhlas, sampai sekarang ini diantaranya kan sitatu asyatuh bitul amal. Ada 6 perkara yang bisa menghabiskan amal. Yang pertama diantaranya apa? Qillatul haya. Coba lihat betapa bobroknya moral seorang artis itu menantang adab Allah. Menantang adab Allah. Kita akan betah di neraka, banyak artis gitu. Rabbi ya Karim, ya Rabbi Karim. Saya tidak yakin secepatnya akan diadab itu oleh Allah SWT. Baik yang kasat mata, yang dibongkar oleh semuanya akan dilihat, ataupun yang tidak kasat mata akan merasakan luar biasa adab yang pedih daripada kasat mata. Hamba Allah yang tidak punya rasa takut sama sekali kepada Allah, bahkan diolok-olok adab Allah seperti itu. Itu mah sudah bapak moyangnya dosa, sudah kufur dia kepada Allah, sudah kufur kepada Allah. Yang disebut di Al-Quran disebut dengan israf. Israf sangat gegabah, sangat puncaknya sudah dia tidak sholat, sudah ngelarang orang sholat, memperolok-olokkan orang yang ke majlis taklim, yang sholat berbuat zina lagi. Ya kayak begitu, kayak artis itu. Rabbi ya Karim, sambil cukuk cekik, guyon-guyonin begitu. Sudah tidak ada punya rasa malu lagi. Jangankan kepada Allah, pada manusia saja yang terukur, yang terlihat dia tidak. Nah bagaimana manusia seperti itu? Ya kan? Nah, bagaimana orang-orang yang tidak bermoral seperti itu? Puncak pertama yang disampaikan oleh Pak Haji Sardi tadi adalah puncak pertama yang kita bahas setiap minggu keempat oleh Pak Ustadz siapa? Ustadz Lubis, ya, Nur Hasim Lubis. Puncak pertama yang akan bisa membuat amaliyah kita itu menjadi bagus semuanya, meskipun terpelosok, tapi akan kembali lagi. Apa? Al-aqidatul islamiyah. Kunci semuanya itu, ya kan? Kata Imam Malik, awaluddin, mulanya agama kamu kenal kepada agama Islam ini, ma'rifatun, harus kenal Allah dulu, gitu. Tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Harus dikenal dulu siapa Tuhanmu itu. Ketika sudah paham mendarah daging ke dalam jiwa, coba lihat Umayyah, Sumayyah, Bu. Sumayyah, Pak. Usia renta Sumayyah itu, kemudian oleh Abu Jahal itu, ketika siksaan dari Abu Jahal itu begitu luar biasa, kemudian datang perintah Allah kepada Rasulullah SAW karena tauhid sudah mendarah daging. Apa kata Rasulullah kepada Abu Bakar? Abu Bakar terus sampaikan, katakan saja kata-kata kufur asal hatinya tetap beriman. Tapi karena sudah cintanya kepada Allah, hamba sahaya ini sudah tua renta, sekeluarga, keluarga Yasir namanya itu, keluarga Yasir, Anis dan Sumayyah ini nenek-nenek disiksa karena sudah tidak tahan lagi, sampai mulutnya tidak sadar lagi mengucapkan apa-apa. Ketika sudah mendingan, datang Abu Bakar mau menebusnya, apa kata Sumayyah? Abligu anni Rasulullah SAW, sampaikan salamku ke Rasulullah, inna Sumayyah allati tahharakullah qalbaha la tasdiqu an tarusa lisanaha bi kalimatil kuf. Sampaikan salamku kepada Rasulullah, sesungguhnya Sumayyah dikencengin oleh Abu Jahal di situ. Sesungguhnya Sumayyah yang telah Allah sucikan hatinya dengan akidah yang benar, tidak akan sanggup mengotori lisannya dengan kata-kata kufur. Abu Jahal dengan tombak di tangan, ditojos rahimnya itu, disodok dengan itu. Matat ala fauri wa kanat awal syahidati bi Islam. Dia wafat dalam keadaan syahidah, dan dialah mati perempuan syahidah pertama di dalam Islam. Itu Pak, kalau tauhid sudah mengakar, sudah mendarah daging di dalam jiwa kita, itu seperti itu. Nah, ketika datang perintah Allah yang disebutkan syari itu jalan menuju Allah, syariat, jalan menuju Allah. Maka puncak daripada tauhidnya itu kan mengesahkan Allah. Kemudian puncak dari mengesahkannya itu apa? Setelah paham, maka dia tunduk kepada aturan Allah yang disebut dengan al-ikhlasu lahu.
ikhlas dalam setiap amal. Puncaknya tauhid kepada Allah. Sebelum tauhid itu mendarah daging di dalam jiwa kita, tetap saja kita akan terpengaruh dengan ucapan-ucapan orang, akan terpengaruh dengan pujian orang, akan terpengaruh dengan hinaan orang, akan sangat senang, akan tumbuh penyakit-penyakit akhlak yang lainnya. Ada takabur, ada riya, ada sum'ah, ada iri, ada dengki, ada syirik. Semuanya akan tumbuh kalau basicnya yang utama tauhid tidak benar. Nah, tidak mungkin kita akan bisa melakukan keikhlasan dalam beramal manakala kita tidak punya bekal tauhid yang. Maka ini awas, ini taklid masalah tauhid haram hukumnya, Pak. Kita ikut-ikutan masalah tauhid, kita harus menemukan Allah lewat cara baik dari ayat yang tertulis di sini maupun ayat yang tersirat di jagat raya ini. Harus ketemu Allah itu. Kalau sudah ketemu Allah, maka goncangan sedahsyat apapun ke dalam jiwa tetap kita akan kuat menghadapinya. Nah, maka kenapa atau Allah turunkan hawa nafsu gitu, ya kan? Ya bagaimana kita bisa mengelola bumi kalau tidak ada hawa nafsu ini? Tapi yang paling penting di sini bukan masalah hawa nafsu atau bukan masalah ketakwaannya, tapi yang paling penting di sini adalah bagaimana akidah kita akan mengendalikan hawa nafsu sehingga tidak jadi hawa nafsu syaitaniyah, tidak jadi hawa nafsu ammarah. Nanti puncaknya setelah terkendali ketika Bapak sudah betul-betul bisa menguasai hawa nafsu ini dengan kekuatan tauhid kepada Allah, puncaknya saat pulang kepada Allah apa? Maka akan ada di dalam jiwa hawa nafsul mutmainnah. Mari kita sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Ini satu huruf 10 pahala, masa tidak kesengsem Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuha an-nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini yang akan jaminan dari Allah itu, Bu. Jadi jiwa hawa nafsu yang terkendali menjadi mutmainnah seiring dengan ruhnya. Maksudnya ini menyatu antara ruh dengan apa? Dengan hawa nafsu ini, Bu. Maka yang disuruhnya itu hawa nafsu dulu yang mutmainnah. Kalau roh sudah suci, sudah bersih, tidak akan bisa dibakar oleh api, tidak akan bisa roh itu. Hawa nafsu yang akan bisa dibakar, otaknya yang akan bisa dibakar, tapi ruh tetap bersih, suci. Nurani itu tidak akan pernah berbohong. Maka ketika hawa nafsu itu sudah mutmainnah, jaminan Allah di Al-Quran itu luar biasa. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu dari jamin langsung oleh Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhanku Allah, kemudian dia konsisten tidak pernah setelah paham tentang tauhid, menemukan kebenaran tentang tauhid itu, akidah Islamiyah itu, kemudian dia tidak pernah percaya kepada dukun, kepada paranormal, kepada khurafat, kepada tahayul, kepada kelenik, dia lurus sekali la ilaha illallah, tetap la ilaha illallah. Maka apa? Jaminan dari Allah semasa hidupnya, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turunkan malaikat kemudian menghembuskan ke dalam jiwanya, alla takhafu wa la tahzanu, kamu tidak akan pernah merasa takut menghadapi hidup ini, tidak akan pernah merasa sedih. Bukan tidak ada ujian dari Allah, datang ujian sebab sudah menjadi fitrah, sudah menjadi sunnatullah. Tapi ketika datang ujian langsung diberi jalan solusi oleh Allah.
Ketika sedih datang, langsung dihibur oleh Allah. Itu orang yang istiqomah dalam akidah kepada Allah. Saat wafat, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Saat wafat dibisikin lagi oleh malaikat, tempat kembalimu yang sudah janjikan, yaitu surga. Mudah-mudahan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi surat As-Sam ini memberikan arah kepada kita semua, harus memahami bahwa Allah sengaja menciptakan dua inspirasi, fujur dan takwa ini sebagai ujian. Sebagai ujian. Manakala Bapak ingin sampai kepada keikhlasan, akhlakul karimah yang mulia, maka tiada lain satu, bekali jiwa kita dengan tauhid kepada Allah. Bekali. Harus ada di dalam jiwa kita itu tauhid kepada Allah. Harus mendarah daging. Maka dengan cara seperti itu, syariatnya akan benar, Pak. Kemudian buah daripada akhlak dan syariat, daripada akidah dan syariat, maka akan berbuah al-akhlakul karimah. Tidak bukan al-akhlakul mazmumah, bukan. Mungkin sampai di sini dulu kajiannya, Pak. Barangkali ada yang mau bertanya, jangan yang sulit-sulit supaya bisa dijawab di sini. Yang mudah-mudah saja. Silakan, Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak. Baik. Ini hadis riwayat Muslim, riwayat Imam Bukhari. Syittatu asya tuhbitul a'mal. Silakan kalau mau dicatat, Pak. Ada 6 hal yang akan membuat amal soleh dari mulai akil balik sampai detik ini akan hapus, Pak. Akan sia-sia. Yang pertama apa? Al-istighalu bi'uyubil khalqi atau bi'uyubin nas. Sibuk sekali dengan aib orang lain, lupa terhadap aib sendiri. Kerjaannya itu ngerumpi aja tiap hari itu. Sampai dia katakan, ketika mendengar, padahal dia belum tahu. Saya juga tahu, padahal nggak tahu dia itu. Sehingga Allah mengatakan, Allah memfirmankan, kamu anggap itu dosa kecil. Pada di hadapan Allah itu sampai apa? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Dan surat Al-Hujurat kan, apakah kalian mau membakar daging bangkai saudaramu yang sudah mati? Daging bangkai saudaramu dimakan dengan lahap. Itulah orang-orang yang sibuk dengan aib orang lain. Dan nanti ketika di hadapan Allah di mahkamah ilahi, Bapak Ibu sekalian, ditagih oleh orang-orang ketika dia sedang melaporkan amal sholatnya. Ya Allah, ini amal sholat saya. Tunggu ya Allah. Datang yang jegal di mahkamah ilahi. Di dunia banyak peradilan tapi tidak mencapai kepada pengadilan. Tidak sampai kepada keadilan. Tolong saya minta di mahkamah ini. Dia memang orang yang rajin sholat, tapi dia pernah memfitnah saya. Muka saya tercoreng arang di muka saya. Saya keluar waktu itu dan saya mau menegakkan keadilan, tidak bisa. Dia statusnya luar biasa tingginya. Tolong ya Allah, berikan keadilan sekarang. Benar kamu lakukan itu? Coba lihat rekamannya. Wa may yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah yang diperbuat, diucapkan, semua sudah ada rekamannya di hadapan Allah. Maka sering dibaca oleh Pak Ali itu, ya kan? Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari itu tidak ada manfaat lagi. Anak yang dibanggakan, lulusan ini, pangkat ini tidak bisa dibanggakan lagi. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Selamat dari apa? Dari penyakit ini yang 6 ini. Ketika melapor masalah zakat, datang, ya Allah memang dia zakat di dunia bahkan sedekahnya banyak, tapi dia pernah mengambil harta hak saya tanpa hak saya tanpa ada penyelesaian sampai detik ini. Ya Allah, tidak penyelesaian, saya minta keadilan, diambil pahala zakatnya. Fa idza faniyat hasanatuhu, bila semua amal baiknya itu habis karena hablum minan nasnya tidak bagus, hubungan dengan manusia tidak bagus, maka diambillah kejelekan orang-orang yang datang itu. Masih banyak hutang-hutang dia, masih banyak kepada manusia, persangkutan
dia masih banyak dengan manusia, maka diambil semuanya, kemudian habislah bangkrut tadi yang disebut Rasulullah itu. Atadruna minal muflis, apakah kalian tahu apa itu orang yang bangkrut? Sahabat banyaklah macam-macam yang jawab. Kata dia, ada al-muflisu fina, orang yang bangkrut di hadapan kami itu alladzi la dirhaman wala mata. Dia tidak punya penghidupan dan tidak punya dirham, tidak punya duit, punya penghidupan. Dagang, digulung tikar, dagang, habis semua modal-modalnya, hutang di mana-mana. Itu orang bangkrut. Kata Rasulullah, bukan itu orang yang bangkrut. Yang dimaksud di sini, dia datang dengan membawa pahala kepada Allah, membawa pahala kepada Allah. Begitu banyak pahala salat, pahala zakat, pahala sedekah, banyak sekali. Akan tetapi dia hubungan dengan manusia tidak bagus. Maka sampai begini ada dalam hadis itu, Pak. Dalam hadis ini, masih mending datang kepada Allah dengan membawa 70 dosa kepada Allah daripada membawa mati kepada Allah membawa 1 dosa kepada manusia. Sekali lagi, masih mending kita membawa dosa kepada Allah, 70 dosa yang belum tertobati, daripada membaca 1 dosa kepada manusia. Itu hadis sahih. Kenapa? Sebab hubungan dengan Allah itu mudah diampuni oleh Allah, sehingga Rasulullah tidak akan menyolatkan jenazah kalau dia punya utang sebelum dibayarkan hutang piutangnya itu. Maka berbuat baiklah, berbuat baiklah. Yang kedua apa? Yang kedua, wa qaswatul qalbi, ini keras hati bukan dalam arti mana keras hati bagus punya semangat, bukan, keras kepala gitu loh. Tidak mau menerima saran orang lain. Coba kira-kira yang menjadi penghapus dosanya apa, Bu? Pak, kira apa ya? Yang menjadi penghapus pahala dari Allah apa? Dari keras hati itu apa? Ya kesombongan, Pak. Kalau kesombongan apakah bisa masuk hidayah Allah? Tidak akan pernah bisa masuk hidayah Allah. Coba ketika kami ke Mekah itu yang pertama kali ditegur, Pak, ketika orang itu berbuat kesombongan. Kenapa? Kesombongan seperti ditegur oleh Pak Ustadz. Kesini mas saya udah biasa, tolong Bapak Ustadz aja lah sama rombongan saya mah sudah biasa. Ada kesombongan di hatinya itu. Itu sampai subuh tidak bisa pulang ke hotel, padahal hotel di depan matanya. Ada kesombongan. Kenapa kesombongan harus segera diperingatkan oleh Allah? Sebab bagaimana litasadu manafi alahum wa yadhkurullah fi ayyamin ma'lumat yang dimuat dalam surat Al-Hajj ayat 22. Bagaimana dia akan bisa menyaksikan kebesaran Allah di sana? Kenapa? Sebab hatinya sudah ditutup. Bagaimana Abu Jahal bisa melihat kebesaran Nabi Muhammad, kebesaran Allah? Karena hatinya sudah ditutup. Karena terus ditutup oleh Allah, maka fajadakumullahu marada, bertambah penyakitnya itu. Nah ini berbahaya ya, takabur itu. Nang baca ayatnya nang. Bacanya baca ayatnya. Al-Baqarah ayat 6. Innal ladzina kafaru. Yang kencang. Kurang kencang, nggak kedengeran? Ya, yang kencang. Ayat. Terus? Artinya dah. Pakai kalimat taukid, Pak. Inna, sesungguhnya. Innal ladina, sesungguhnya orang-orang, ya kan? Kafir itu, ini kafir harabi ini, Pak. Kafir yang memerangi Rasulullah, bukan kafir dhimmi, kafir yang non muslim seperti sekarang ini. Tapi sama saja kalau hatinya ada kesombongan. Innal ladzina kafaru sawaun Muhammad, kepada orang yang seperti Abu Jahal itu kamu bacakan ayatku, kamu seru, tidak akan pernah dia beriman. Kenapa? Fi qulubihim marad, sebab di hatinya ada penyakit. Kesombongan itu, iri dengki itu di dalam hatinya itu. Tapi karena terus dipelihara penyakit itu, padahal hidayah Allah sudah ada. Coba kepada Umar bin Khattab ketika mendengar ayat Allah. Ini hebatnya Umar itu. Ketika dia mengatakan kebenaran, mendengar satu kebenaran, itu yang ada di hatinya itu keikhlasan.
menerima. Beda dengan Abu Jahal, Abu Lahab itu. Maka Rasul berdoa, Allahumma a'ijil Islam bi ahadil umrain. Allahumma a'ijil Islam bi ahadil umrain. Ya Allah, kuatkan Islam dengan salah satu kedua Umar. Umar pertama adalah Umar bin Hisam, Abu Jahal itu, Pak. Sementara Umar kedua yang dipilih oleh Allah, Umar bin Khattab. Itu, Bu. Nah, karena apa? Karena hatinya terus ada kesombongan, tidak akan bisa masuk hidayah Allah itu. Maka di sini wa qaswatul qalbi, keras hati yang kedua. Yang ketiga, wa hubbud dunya. Wa hubbud dunya itu apa? Cinta kepada dunia yang berlebihan. Enggak usah dibahas nanti pada episode yang akan datang. Ya. Kemudian yang keempat, wa qillatul haya, tidak mempunyai rasa malu seperti si bintang film itu tadi itu. Baru saja pulang dari umroh bareng sama saya. Tampil di televisi udah monglek, katanya mongkalek. Udah paha kemana-mana. Tidak punya rasa malu sama sekali. Tidak ada manfaatnya dia berangkat ke sana. Kemudian yang kelima, watulul amal, orang yang panjang angan-angan. Yang kelima apa? Panjang angan-angan. Nanti sajalah saya akan sholat kalau sudah pensiun. Nanti sajalah saya akan pakai kerudung kalau sudah jadi hajjah. Nanti sajalah. Kalau sebelum itu udah meninggal gimana? Maka hancur itu amaliyahnya dengan tulul amal, panjang angan-angan. Kemudian yang keenam, wa dhalimun la yantahi, kedoliman yang tidak pernah berhenti. Balik dari kalangan pemerintah, penguasa, zalim atau kita dolim kepada sesama, itu hancur amaliyahnya semuanya itu. Mudah-mudahan tidak adalah hal yang seperti ini pada diri kita semua. Kita adalah orang yang sibuk dengan aib kita sendiri. Kita adalah orang yang lembut hatinya menerima firman-firman Allah dan sabda Rasulullah. Kita adalah yang cinta kepada dunia tapi tidak akan pernah melebihi cinta kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman kepada Allah, cinta kepada Allah di atas segala-galanya. Kita tidak akan pernah menunda-nunda amal kita. Begitu kita paham, segera kita lakukan. Sekarang kita muslim, sami'na wa ata'na. Setelah mendengar kita taat. Dan yang keenam, insya Allah kita tidak akan berbuat dolim ke hamba. Jangankan kepada sesama manusia, kepada makhluk selain manusia pun tidak akan pernah melakukan kedoliman. Semoga Allah senantiasa memberikan istiqomah, konsisten kita dalam beribadah kepada Allah, lahir batin kita konsisten dalam tauhid kepada Allah. Dengan cara seperti itu, insya Allah kita akan ke surga bersama-sama, Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah menuntun kita ke jalan yang benar. Semoga ujian pandemi corona ini segera diangkat oleh Allah SWT. Berapa ribu yang belum berangkat ibadah umroh, PNRA saja berapa? 4.000 yang belum berangkat. Belum yang lain-lainnya, dan tentu akan mundur lagi. Mudah-mudahan Allah segera memberikan pertolongan kepada kita semua di tengah-tengah pandemi corona ini. Mudah-mudahan memberikan jalan kepada kita semua. Allahumma shalli wa sallim wa barik, amin. Allahumma adfa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasyuf al mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hada Indonesia khassa wa min buldanil muslimina amah, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansurna ya Allah, yang memberikan pertolongan. Unsurna ya Allah, tolonglah kami, tolong kami ya Allah, tolong keluarga kami, tolong bangsa Indonesia ini ya Allah. Fa innaka khairun nasirin, sebab engkau sebaik-baik penolong ya Allah. Waftah lana, bukakan dari problematika ini ya Allah, bukakan ini kebaikan ya Allah. Fa innaka khairul fatihin, sebab engkau sebaik-baik pembuka ya Allah. Waghfir lana ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, baik yang kami lupa. Ampuni dosa kami ya Allah. Fa innaka khairul ghafirin, engkau sebaik-baik pengampun ya Allah. Warzuqna, meskipun dalam keadaan seperti ini ya Allah, tetap ya Allah berikan kami rezeki ya Allah yang halal, yang thayyib. Fa innaka khairur raziqin, engkau sebaik-baik pemberi rezeki. Warhamna, sayangi kami ya Allah, sayangi kami khususnya warga Kelapa Gading ini ya Allah. Tolong sayangi kami, fa innaka khairur rahimin, sebab engkau sebaik-baik pemberi kasih sayang ya Allah. Wahdina, tunjukilah kami, wahdina,
wa najjina 'anil qaumid dhalimin. Tunjukilah kami ke jalan yang benar dan hindarkan kami dari orang-orang yang zalim, yang memunggungi firman-Mu ya Allah, yang mengabaikan perintah-Mu. Tolong kami ya Allah, jangan seperti itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Mari kita baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.